Sebelumnya kamu bisa dengar nggak? Mungkin bisa on mic yang dengar suaranya. Halo? Atau mungkin chat aja deh. Kedengaran nggak suaranya? Masuk, Sal. Oke, oke. Oke, jadi buat persiapan besok kita langsung aja mungkin ngerjain soal-soal UAS gitu ya. Mungkin sekarang mulai dari soal fluida, statik, dan dinamis dulu. Nah, ini kita mulai bahas soalnya. Ini udah on mic kan ya? Oke, udah. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa langsung on mic aja ya. Pada gambar di samping, sebuah kubus dengan panjang sisi L sama dengan 0,4 meter dan massa 450 kg diikat dengan tali di dalam sebuah tangki terbuka berisi fluida dengan massa jenis sekian ya, 1000 kg per meter kubik. Yang pertama, hitunglah besar gaya pada masing-masing sisi atas dan bawah kubus. Oke, jadi yang pertama itu ditanyakan gaya. Gaya pada sisi atas dan sisi bawah kubus. Ya, jadi pasti kan kalau kita melihat kubus itu kan pasti ada luas bagian atas dan ada di bagian bawah. Oke, masih ingat nggak kira-kira gaya itu apa sih hubungannya dengan fluida gitu ya? Jadi kalau misalnya kita ingat bahwa tekanan itu kan sebenarnya sama dengan F per A ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini ditanya gaya pada masing-masing sisi atas dan sisi bawah, berarti bisa kita pindahin F sama dengan P dikali A. Jadi tugas kita pertama adalah mencari tekanan. Tekanan yang dirasakan di mana? Tekanan yang dirasakan di sisi atas dan di sisi bawah kubus. Dan lalu setelah itu kita tinggal kalikan dengan luas dari permukaan si kubusnya. Kalau misalnya di atas kan berarti kan si luas dari perseginya aja. Nah, sekarang kita cari dulu tekanannya berarti ya. Karena kan tadi ya, kita pengen mencari gaya, berarti gaya itu adalah tekanan dikali dengan luasan. Cari dulu berarti tekanannya. Tekanan pada sisi atas kubus. Nah, pastinya tekanan yang dirasakan oleh sisi atas kubus sama sisi bawah kubus itu beda ya. Karena tekanan ini bakal dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Tuh. Karena kalau misalnya kalian misalnya kayak nyelam gitu ke dalam kolam renang kan, semakin dalam itu kan kupingnya bakal makin sakit gitu kan. Nah, berarti semakin dalam tuh nanti tekanan hidrostatisnya semakin besar. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pertama pengen mencari tekanan pada sisi atas kubus, berarti kita cari dulu nih, tekanan di sini nih, berapa? Di sini kalau misalnya kita ingatkan bahwa tekanan hidrostatis itu kan rumusnya adalah Rho dikali G dikali dengan H. Nah, yang perlu diingat adalah H di sini adalah kedalaman dari permukaan ya. Jadi H itu dihitung dari permukaannya. Jadi kalau dari sini ke sini kita bisa lihat adalah katanya 3/4 L. Oke, di sini L-nya katanya berapa nih? Oh, L-nya 0,4 meter. Tapi tekanan pada sisi atas kubus atau dalam kata lain di sini hanya sama dengan berapa? 3/4 L. 3/4 L. Oke, kita hitung dulu berarti hanya berapa tuh? Hanya berarti sama dengan 3/4 dikali dengan L. L-nya adalah tadi 0,4 ya? 0,4 meter. Nanti kan tinggal dicoret, coret 0,1 dapat 0,3 ya, 0,3 meter. Oke. Kalau udah baru kita hitung tekanan keseluruhannya. Tekanan yang dirasakan kan berarti adalah ya tekanan itu adalah tekanan luar itu atau P0, P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis gitu. Tekanan total namanya. Tekanan total berarti adalah P0 ditambah dengan tekanan dari hidrostatisnya. Yang tadi kita udah hitung nih. Tadi kita ngitungnya baru ini sih, baru H-nya. Nanti tinggal dimasukin ke rumusnya. Berarti kan
tekanan di luar itu adalah, kalau nggak dikasih tahu di sini kan berarti udara 10⁵ Pascal ya, 10⁵ Pascal. Atau biasanya kalau misalnya kita mau lengkapnya itu, boleh deh ditulisnya 1,01 dikali 10⁵. Sebenarnya mirip kan ya, sama 1 kali 10⁵ langsung. Nah, ini Pascal dalam Pascal, baru ditambahkan dengan Rho dikali G dikali H. Gitu. Berarti berapa tuh? Langsung aja 1,01 dikali 10⁵, terus ditambah dengan, nah Rho-nya berapa tadi kan, di sini kebetulan cairannya kalau kita lihat air ya, karena kan dia 1000. Berarti bisa langsung dimasukin aja Rho-nya 1000, terus G-nya itu dikasih tahu nggak? 10 atau 9,8. Oke, kalau nggak ada, boleh 10, boleh 9,8 sih. Ya, misalnya kita anggap 10 lah. Kalau nggak ada ya, di sini nggak ditulisin kan ya? Oke, lanjut terus berarti kedalamannya yang tadi kita udah cari adalah 0,3 gitu. Nah, tinggal hitung aja. Nah, ini kalau misalnya udah aku hitung tadi, di sekitar, tinggal hitung aja ya. Berarti di sekitar 10,39 Pascal. Tuh. Ini baru tekanannya. Sekarang kita cari apa nih gayanya? Kan tadi udah mencari tekanan, berarti sekarang kita bisa mencari gaya yang dirasakan. Berarti F sama dengan P dikali A. Tinggal dimasukin aja nilainya berarti. Dikali sama luasannya. Luasannya di sini kita lihat, kan katanya L-nya itu 0,4 ya. Dan di sini adalah suatu kubus. Berarti kalau kubus itu persegi. Berarti 0,4 dikali 0,4. Alias berapa tuh? 0,4 kali 0,4 itu berarti adalah 0,16. Nanti tinggal hitung aja. Hasilnya itu gitu ya. Nah, jadi di sini intinya kita mencari gaya pada sisi atas kubus. Ingat aja bahwa tekanan itu tadi adalah gaya per luasan. Berarti kalau kita ingin mencari gayanya, kita harus mencari tekanan di titik itu dan luasan yang dimaksud. Karena di sini itu dimintanya adalah gaya di permukaan atas dan permukaan bawah kubus, berarti kita cari kedua halnya ya. Nah, ini kan tadi kita baru cari yang di bagian atas ya, pada sisi atas. Oke, di sini misalnya namanya FA aja lah. Terus kita tinggal cari yang FB-nya. Yang gaya di permukaan bawah kubus. Nah, pastinya tekanannya beda ya. Karena kalau kita lihat di sini kedalamannya pun berbeda. Yang dirasakan oleh permukaan bawah kubus itu kedalamannya segini. Berapa itu? Ini kan berarti dari sini ke sini kan 3/4 L. Di sini L. Berarti kalau kedalamannya adalah 3/4 L ditambahin sama L. Berarti 7/4 L ya? Tuh. Berarti sama aja kita pakai cara tadi. Kita cari dulu berarti nilai PB-nya ya. Berarti misalnya di bawahnya adalah P0. Pastinya P0 selalu ada karena kan itu adalah tekanan di udara di luar. Nah, udara di luar, baru ditambahkan dengan tekanan hidrostatis karena tadi dia ada di permukaan, dia ada di bawah permukaan air. Di sini nih. Kita pengen cari di sini nih. Ini titik B, tadi ini misalnya titik A. Tuh. Tinggal dimasukin aja. Rho dikali G dikali H. Hanya tadi berapa tuh? Kita udah hitung tadi 3/4 L ditambah L 7/4 L ya. Misalnya HB. Di mana HB-nya adalah sama dengan 7/4 L. Berarti kan sama dengan 7/4 dikali sama 0,4 ya tadi ya, L-nya. Berarti 0,1, 0,7 meter. Ya udah tinggal dimasukin lagi. Berarti 1,01 dikali 10⁵. Terus ditambahin tadi rho-nya tetap sama kan? Rho-nya masih jenis air, rho 1000. G-nya boleh 10, 9,8. Misalnya mau 10, HB-nya 0,7. Masukin, nanti dapat nilainya di sekitar 10, 7, 8, 60 Pascal. Oke, ini udah dapat misalnya tekanan B-nya, berarti bisa langsung cari F-nya ya. Kayak tadi kan, karena P sama dengan F per A dan
F sama dengan P dikali A. Berarti P-nya adalah 10, 7, 8, 60 dikali dengan luasannya. 0,16 ya, karena kan sama pasti. Luas permukaan atas sama bawah pasti sama ya, karena kan kubus. Itu hasilnya adalah 1727,6. Oke, jadi sampai sini yang harus kita pahami adalah ketika kita misalnya ada di bawah permukaan suatu fluida itu pasti ada tekanan tambahan gitu, di luar dari tekanan udara luar. Terus kita juga memahami hubungan antara gaya dengan tekanan. Ya, jadi P sama dengan F per A kan. Terus kita lanjut di bagian B-nya. Besar gaya apung pada kubus. Oke, gaya apung atau gaya Archimedes. Kalau misalnya, lagi-lagi ya, kalau misalnya kita menyelupkan suatu benda ke dalam air, itu dia bakal lebih ringan dibandingkan dengan massa benda ketika dia di luar air. Kenapa? Karena itu ada gaya angkat atau gaya Archimedes. Berarti kalau misalnya di sini ditanya besar gaya apung pada kubus, bagian B kan gaya apung. Nah, masih ingat gak nih rumusnya? Rumus dari gaya apung atau gaya Archimedes itu adalah Rho dikali G dikali dengan VB. Di mana VB itu adalah volume benda yang tercelup. Jadi bukan volume benda keseluruhan ya. Tapi kalau misalnya contoh di kasus ini yang tercelup adalah seluruh bagian dari si benda tersebut ya, berarti volume benda keseluruhan. Tapi kalau misalnya yang tercelup misalnya setengah, berarti ya cuma volume setengahnya aja. Berarti Rho dikali G dikali VB kan. Nah, tadi Rho-nya berapa tuh? Rho-nya tadi 1010 ya. 1000 dikali 10 dikali sama volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup berapa? Di sini semua kan ya yang tercelup. Karena tadi kita tahu bahwa L-nya itu adalah 0,4, berarti kan 0,4 dipangkatkan 3 ya. Atau kalau kita hitung misalnya 1000 dikali 10, kan berarti 4 per 10 dikali 4 per 10 dikali 4 per 10. Kan. 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64 ya. Terus ini 1000-nya bisa dicoret, coret. Ya, berarti 10 dikali berapa? 64. Sekitar 640. Gitu. Nah, ini nanti perhitungannya bisa berbeda ya kalau misalnya dia apa besar dari percepatan gravitasi 9,8, tapi disesuaikan aja. Kalau di soalnya nggak ada, ya biasanya sih 10 juga masih nggak apa-apa sih buat memudahkan perhitungan. Nah, ini berarti udah dapet ya gaya apungnya, gaya Archimedesnya. Karena memang sederhananya di sini semua bendanya tercelup. Jadi volume bendanya dimasukin aja semuanya. Terus yang ketiga adalah tegangan tali. Tegangan tali. Oke, kenapa ada hubungan lagi sama tegangan tali? Ya. Karena ini pasti masih berkaitan dengan gaya, pasti ada hubungannya dengan tegangan tali. Ya, kalau kita lihat di sini, tegangan tali itu membuat si benda tersebut saya memiliki gaya ke atas gitu ya, tegangan tali ke arah atas. Gitu. Nah, ini kan kayak dia itu diam gitu ya kondisinya. Kalau misalnya masih ingat nih hukum Newton yang pertama, di mana sigma F sama dengan 0, ketika bendanya mencapai bendanya itu ada dalam kondisi yang seimbang, berarti kita bisa menerapkan hal itu ya. Bisa tegangan tali di sini kan dia diem nih, tapi ketika sigma F sama dengan 0, berarti artinya gaya ke atas sama seperti gaya yang ke bawah. Nah, sekarang mungkin kita lihat dari diagram gayanya, apa aja gaya-gaya yang bekerja di sini. Pertama pastinya ada tegangan tali yang arahnya ke atas, gitu. Terus ini tadi ada gaya Archimedes ya, ini juga arahnya ke atas. Gaya Archimedes. Karena kan tadi membuat si benda tersebut terasa lebih ringan, makanya gaya Archimedes itu ke atas. Karena dia kayak semacam, kan kalau berat itu benda di kayak kolam renang misalnya itu lebih ringan karena si beratnya itu dikurangin dengan gaya angkat yang arahnya ke atas gitu ya. Sekarang kita lihat berarti gaya yang ke atas yang mana, gaya ke bawah yang mana. Kan sini kan ada gaya Archimedes ke atas, tegangan tali ke atas, yang ke bawah cuma W doang. Berarti kalau misalnya kesetimbangan kan sigma F sama dengan 0. Berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Berarti bisa kita tulis bahwa T ditambah F apung yang tadi kita udah hitung itu sama dengan M dikali G. Karena kan W itu M kali G ya. Terus berarti kita bisa cari nilai T-nya adalah Mg kurangin F apung. Tadi masanya berapa? Masanya
kita lihat di soal, masanya adalah 450 kg. 450 dikalikan dengan gravitasinya misalnya 10 ya, dikurangin dengan FA punya 640 ya. Berarti 4.500 dikurangin 640. Ini berapa nih? 4.000 kurangin 140 ya. Berarti sekitar 3.860 ya. Tambahin 140 ya. Newton. Nilai tegangan kalinya. Terus yang ditanyakan. Yang bagian D, laju kebocoran cairan di dasar tangki tersebut debit air jika pada bagian dasar tangki di kedalaman D sama dengan 0,82 meter dari permukaan fluida. Terdapat lubang dengan luas A sama dengan 2 cm persegi. Luas A jauh lebih kecil daripada luas permukaan fluida. Jadi di sini ceritanya adalah di bagian bawah tangki ini, di mana di sini itu kedalamannya ada berapa katanya? 0,82 meter. Ini di paling bawahnya itu katanya ada kebocorannya. Di mana kebocorannya itu dengan lubang seluas berapa tuh? 2 cm segi. Dan itu kecil banget. Dan sini dibilang bahwa luas A jauh lebih kecil daripada luas permukaan fluida. Yang luas si A ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas yang ini nih, gitu ya. Ketika ada kebocoran fluida, pasti fluidanya nggak diam dong, pasti fluidanya bergerak. Jadi fluidanya jadi dinamis gitu, jadi bergerak. Oke. Jadi kalau misalnya sudah bergerak kayak ini, kita tunggu dulu sebentar soalnya. Karena dia udah bergerak, berarti kita bisa terapkan rumus-rumus fluida dinamis. Oke. Mungkin masih ada yang ingat rumus-rumus dari hukum Bernoulli sama ada persamaan kontinuitas. Nah, itu bisa kita gunakan di sini. Jadi kan di sini kita disuruh cari apa? Laju atau kecepatan ya. Kecepatan pada di dasar tangki akibat adanya kebocoran. Kita disuruh cari V-nya nih. Misalnya namanya berarti V2. Kalau kita anggap misalnya titik satunya itu titik di permukaan di sini, dan ini adalah titik duanya yang di bawah ya, di bawah di dasar. Sekarang kita masukin dulu berarti apa hukum Bernoulli ya. Karena kan fluidnya udah bergerak ya, karena ada kebocoran itu tadi. Nah, P1 kan ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Ini kan adalah rumus umum dari hukum Bernoulli kan ya, di mana kita meninjau ada 2 titik di sini. Oke, di sini mungkin fokus kita bakal di V2 ini yang bakal kita cari. Nilai dari V2-nya. Oke. Berarti sekarang variabel-variabelnya harus kita minimalisir biar kita bisa menghitung V2. Ya, mulai dari P1 sampai P2 itu kan adalah tekanan di masing-masing titiknya ya. Nah, kalau kita tinjau di sini, itu tuh dia langsung berhubungan dengan udara luar. Pastinya tekanannya P0 kalau langsung kena udara luar. Berarti di sini juga P0 ya, karena kan di sini ada lubang, kebocoran. Jadi fluidanya langsung bersentuhan dengan udara luar. Berarti tekanannya di antara P1 dan P2 sama-sama P0. Ya, karena sama-sama P0, berarti P1 sama dengan P2. Bisa kita coret dulu ya. Kita ilangin. Oke. Terus tadi kita diberikan asumsi bahwa katanya luas A yang kecil ini tuh jauh lebih kecil dibandingkan luas permukaan fluida. Berarti bisa kita bilang yang di bawah itu berarti A2 itu jauh lebih kecil dibandingkan A1. Berarti dengan pendekatan yang seperti itu ya. Oke, karena tadi kita tahu bahwa A2 lebih kecil dibandingkan dengan A1, berarti kalau kita lihat lagi gambarnya, itu seakan-akan yang di sini itu tuh kayak kecepatannya mendekati nol, karena saking kecilnya ini lubangnya dibandingkan dengan luas yang di atas ini. Jadi dia kayak mendekati nol kecepatannya. Berarti bisa kita anggap V1-nya mendekati nol nih. V1-nya mendekati nol. Oke, berarti kalau dia V1-nya mendekati nol, kan ini juga bisa kita coret nih. Tuh, terus apa lagi yang bisa kita sederhanakan? Oke, mungkin ini udah cukup sederhana. Begitu ini, rho dikali G dikali H1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 kan ya. Terus berarti di sini bisa aja kita coret rho-nya, karena rho itu kan sama-sama massa jenis air. Terus, oke, ininya GH1, ini kan GH2 ya.
Bisa dipindahin ruas, berarti GH1 dikurangin GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Oke, berarti apa? GH1 dikurangin H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. 2-nya bisa pindahin berarti 2G. H1 min H2 sama dengan V2 kuadrat. Oke, berarti dapat nilai V2-nya. V2-nya adalah akar dari 2G H1 dikurangin H2. Berarti ya, ini adalah pastinya adalah perbedaan tinggi di antara kedua tempat itu ya, atau delta H-nya. Jadi sama dengan apa? Akar 2 dikali 10, nah ya. Terus dikali sama tadi perbedaan tingginya berapa tuh delta H-nya? 0,82 meter. Oke, 0,82. Nah, ini coba ya dihitung dulu di kalku. Ya, jadi hasilnya sekitar 4,049. 4,049. Ya, mendekati 4 meter per second ya. Untuk kecepatan di dasar tangki itu. Yang tadi itu ada kebocoran kan. Jadi laju kebocoran cairan di dasar tangki tersebut, debit air ketika pada bagian terdapat lubang dengan luas. Oke, berarti udah ya. Di sini ditanya apa lagi? Oh, lajunya ya. Ditanya debit airnya juga. Ditanya debit air. Nah, berarti karena kita ditanya debit air, ingat bahwa di persamaan kontinuitas juga, itu kan sebenarnya kayak ngomongin tadi ada A1, V1 sama dengan A2, V2. Ini tuh sebenarnya adalah debit air ya. A1, V1 itu adalah debit air, A2, V2 juga debit air. Jadi debit itu berarti rumusnya adalah luasannya dikali dengan kecepatannya. Nah, karena tadi yang ditanya adalah untuk di bagian bawah kan ya, di laju kebocoran cairan di dasar tangki atau debit air, berarti kita pakainya pastinya kecepatan yang 2 tadi, yang A dikali V2. Tadi permukaannya itu luasnya adalah 2 cm. Jangan lupa kalau misalnya dia belum satuan internasional buat diubah ke meter dulu. Jadi kan 2 cm itu cara ubahnya gimana? Jangan lupa ingat bisa pakai tangga gitu ya. Atau kita kan ingat bahwa 1 meter itu misalnya sama dengan 100 cm. Tapi kalau misalnya dia kubik berarti tinggal dikali dipangkatin 2 gitu. Jadi kalau misalnya ini diubah nilainya A-nya jadi 2 dikali 10 pangkat minus 4 persegi. Karena kan dari cm diubah ke meter persegi ya. Terus dikali sama tadi itu 4,049. Gitu aja. Hasilnya mendekati 8 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 second. Ya. Jadi sebenarnya debit itu kayak berapa banyak volume air yang keluar per detik. Gitu. Makanya ini kan volume per detik. Jadi selain debit bisa dicari menggunakan rumus A dikali V, itu juga bisa pakai Q sama dengan volume per T gitu. Itu juga bisa. Oke, jadi untuk soal pertama udah terbahas semua. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman di sini. Kalau nggak ada, mungkin kita langsung lanjut aja. Oke. Okay. Suatu pipa berbentuk seperti gambar. Pada bagian pipa dengan luas penampang lebih kecil terdapat pada tabung terbuka. Pipa dialiri air dengan arus sama dengan 1000 kg per meter kubik dengan laju air di titik 1. V1 sama dengan 1 meter per second dan tekanannya P1 sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jika luas penampang pipa A1 sama dengan 7A2, hitunglah. Yang pertama, laju aliran air di titik 2. Oke. Pertama di sini yang kita harus analisis adalah, oh di sini fluidanya bergerak, berarti kita antara pakai rumus persamaan kontinuitas atau enggak persamaan Bernoulli kan. Karena di sini yang ditanya bagian A adalah laju aliran air, berarti pastinya berkaitan dengan rumus persamaan kontinuitas kan ya.
Oke, persamaan kontinuitas itu kan bunyinya A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi kayak kalau ada debit yang masuk itu sama dengan atau besarnya sama seperti debit yang keluar. Ya, A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, berarti di sini kan ada luas permukaan ini, di sini juga punya kecepatan, di sini juga ada luas penampang, dan di sini juga punya kecepatan. Dan di sini yang ditanya adalah laju aliran air di titik 2. Di titik 2 berarti di sini. Nah, tinggal kita masukkan aja, berarti kan V2 itu sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2 kan? Nah, di sini ada nggak ada perbandingan A1 dibanding A2 ya? Nah, di sini walaupun nggak ada nilai A1 sama A2 ya, tapi ada perbandingannya di mana A1 sama dengan 7A2. Berarti kan A1 per A2 itu sama dengan 7 ya. Berarti ini kan bisa diubah jadi A1 per A2 kali V1. 7 V1. Nah, tadi kan untuk kecepatan di titik 1 berapa? Oh, 1 meter per second katanya. Berarti 7 dikali 1, alias 7 meter per second. Tuh. Untuk laju aliran air di titik 2. Sekarang ditanya tekanan di titik 2. Nah, sekarang kita ditanya tekanan. Ya, kalau kita udah bahas-bahas tekanan, berarti ini pasti bakal berhubungan nih sama hukum Bernoulli kan. Tulis lagi dulu deh hukum Bernoulli-nya, kan di sini ada 2 titik, berarti kan titik pertama, titik 1 dan titik 2 ya. Disamain aja jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Itu pertama. Terus kita lihat di kondisi ini apa aja yang bisa diminimalisir gitu. Pertama, di sini kita lihat bahwa kan kalau kita lihat di tengah-tengahnya antara titik 1 dan titik 2 itu ketinggiannya itu sama. Berarti aku bisa bilang bahwa rho GH1 dengan rho GH2 nilainya pasti sama. Karena kan cuma dipengaruhi oleh rho sama G. Rho sama G itu nilainya juga pasti konstan, tetap sama. Karena H1 sama H2-nya sama, pasti ini juga nilainya sama. Berarti bisa kita coret ya. Karena nilainya sama. Kan nanti kalau dipilih ruas, dia bisa saling mengurangkan. Terus, apalagi di sini yang ada ya? Oke, kan tadi kita udah mencari nilai V2-nya. V2-nya udah aman. Terus V1-nya juga udah ada. Untuk P1-nya juga di sini udah ada. Oke, berarti udah ada semua. Kalau udah ada semua, tinggal kita cari aja nilai P2-nya. Berarti P2 sama dengan apa? P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurangkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke, yang sama bisa dikelompokkan kan ya? Berarti setengah rho V1 kuadrat kurangin V2 kuadrat. P1-nya berapa? P1-nya di sini katanya 1,25 dikali 10 pangkat 5. 1,25 dikali 10 pangkat 5. Ditambah dengan setengah kali dengan rho-nya 1000 ya. Terus baru dikalikan dengan V1 kuadrat. V1-nya tadi katanya 1 meter ya kalau nggak salah. Ya, 1 meter per second berarti 1 kuadrat kurangin dengan 7 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung aja. Oke, ini hasilnya adalah 101.000. Ingat kalau tekanan dalam Pascal. Tuh. Oke, berarti yang bagian B-nya udah ketemu. Sekarang kita lanjut ke bagian C-nya. Tinggi air H di dalam tabung terbuka jika diketahui tekanan udara luar P0 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Memang kan tekanan udara luar itu besar sekian kan ya. Nah, tapi informasi ini tuh bisa kita gunakan untuk apa ya? Untuk bahan analisis kita. Kenapa dia menggabungkan dengan tekanan udara luar? Padahal di sini ditanya tinggi air H.
tinggi air H di sini yang ini kan ya. Kalau kita lihat di sini, H itu berarti yang ini. Nah, apa hubungannya dengan P0? Tuh. Nah, kalau kita misalnya ingat, kan tekanan tekanan yang dirasakan di sini itu adalah tekanan luar ditambahkan dengan tekanan hidrostatis. Gitu ya. Tadi kita udah cari kan nilai P2-nya. Nilai P2-nya adalah 101.000. Berarti tekanan yang dirasakan di titik P2 ini, di titik 2, itu merupakan penjumlahan dari tekanan luar, P0, ditambah dengan tekanan hidrostatis. Karena itu pasti tekanan total kan yang ada di sini. Yang bagian C-nya, kita bisa tulis bahwa P2 itu sama dengan P0 ditambahkan dengan rho GH. Berarti P2 min P0 ditambah P2 min P0 sama dengan rho dikali G dikali H. Kita tadi pengen mencari nilai H-nya. Berarti P2 min P0 dibagi dengan rho dikali dengan P2-nya tadi adalah 101.000. Sedangkan P0-nya adalah 10 pangkat 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah ini terus dibagi dengan rho dan gitu. Apa nih? 101.000 dikurangin 100.000. Berarti 101.000 dikurangin 100.000. Itu 1.000 ya. Bagi 1.000, kali 10, coret-coret sama dengan 1/10. Sama dengan 0,1 meter. Oke, berarti kedalamannya di sini diketahui. Tuh. Nah, jadi kalau di soal ini yang kita harus pahami adalah, oke, kalau misalnya fluida ini bergerak, pasti rumusnya nggak jauh-jauh dari persamaan kontinuitas, gitu ya, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, atau enggak kita biasanya pakai hukum Bernoulli gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan kecepatan dan luas penampang, itu pasti persamaan kontinuitas. Jadi kita bisa mencari laju aliran menggunakan persamaan kontinuitas. Nah, kalau udah berkaitan dengan tekanan, kita bisa langsung pakai persamaan Bernoulli. Dan yang ketiga itu sebenarnya menguatkan lagi konsep tekanan. Jadi kan ini tekanan total yang dirasakan di sini itu pasti adalah tekanan yang berasal dari tekanan luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Oke, nah kalau fluida berarti ini dulu. Mungkin kita lanjut dulu ya ke persamaan gas ideal dan termodinamika. Ke soal-soalnya. Nah, tapi mungkin sebelum kita langsung masuk ke soalnya, kita ingat-ingat dulu, review dulu beberapa rumus yang penting. Pertama tuh ada hukum 1 termodinamika. Kan delta U sama dengan Q minus W. Nah, delta U itu apa? Delta U itu adalah perubahan energi dalam. Q itu adalah kalor ya. Sedangkan W itu adalah usaha. Jadi, perubahan energi dalam itu sama seperti kalor dikurangin dengan usaha. Ini hukum 1 termodinamika. Terus ada beberapa yang harus kita ingat juga di mana kalau misalnya Q-nya positif berarti apa? Sistemnya yang menerima kalor. Kalau Q-nya negatif itu berarti sistemnya melepas kalor. Tuh. Nah, terus selain itu juga kita mungkin harus mengingat lagi tentang proses-proses gas. Proses-proses gas. Ada apa aja sih? Umumnya keluar itu kan pertama tuh ada isovolume atau bisa juga disebut sebagai isokorik. Nah, jadi kalau misalnya isovolume berarti yang sama apanya? Volumenya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin grafiknya gitu, grafiknya itu berarti adalah nah, ini. Grafiknya pasti adalah grafik tekanan dan volume ya. Jadi di sini bisa bikin ini berarti P, di sini adalah P-nya. Nah, kalau misalnya dia isovolume berarti
yang sama adalah volumenya. Dari kejadian A ke kejadian B. Jadi kalau misalnya aku bikin ketika di sini sama di sini nih, nah ini kan volumenya sama nih. Nah, berarti ini isovolume atau isoklorik. Nah kan tadi di sini ada variabel-variabel yang penting adalah delta U, Q, sama W. Nah gimana tuh kalau kita terapin di proses-proses gas? Nah sebelumnya di sini ini kan rumusnya delta U sama dengan Q minus W. Delta U itu rumus umumnya adalah F per 2 N R delta T, di mana F itu adalah derajat kebebasan ya. Jadi kalau derajat kebebasan itu misalnya untuk gas monoatomik itu 3, terus diatomik itu 5. Gitu. Biasanya di soal tuh dikasih tahu kan, delta U itu rumusnya bisa pakai ini. Terus untuk W sendiri atau usaha itu rumusnya adalah integral P dV. Nah, kalau kita lihat di sini integral P dV, berarti kan sama aja, kalau integral itu apa artinya? Luas di bawah kurva. Sama aja kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini dari proses A ke B, di sini itu nggak ada luas yang terbentuk. Karena lurus gini kan, nggak ada luas di bawah kurva yang terbentuk. Nah, berarti udah pasti di sini W-nya sama dengan 0. W sama dengan 0. Berarti. Terus kalau misalnya kita lihat lagi di rumus delta U sama dengan, kan rumus aslinya delta U sama dengan Q minus W ini. Terus kalau misalnya di sini dikatakan W-nya sama dengan 0 pastinya, jadi delta U sama dengan Q, karena kan W-nya 0. Jadi ini juga bisa berlaku. Nah, kalau delta U sendiri bisa kita tetap cari pakai rumus F per 2 N R delta T. Ya, untuk semua kasus bisa dicari rumus ini. Nah, terus yang kedua, itu isobar. Misalnya, kalau kita gambar gimana tuh berarti? Kan kalau isobar itu berarti tekanannya yang sama. Berarti dari titik pertama ke titik yang kedua itu tekanannya sama. Ini A, ini B. Ya. Itu tekanannya sama tapi volumenya berbeda. Berarti kalau misalnya W itu kan tadi apa? Integral P dV kan? Atau bisa kita bilang juga sebagai luas di bawah kurva. Karena di sini udah jelas banget bahwa luas di bawah kurvanya adalah berbentuk persegi panjang. Berarti bisa juga kita tulis, ini kan misalnya dari sini ke sini, berarti tingginya berapa? P ya. Terus dari sini ke sini, panjangnya lebarnya berarti V2 dikurangin V1. Jadi bisa aja kita langsung tulis sebagai P V2 dikurangin V1. Gitu. Terus delta U tuh selalu sama ya, F per 2, N, R, delta T. Rumusnya ini yang tadi. Jadi sebenarnya rumus umumnya itu yang ini kan ya. Jadi delta U itu rumusnya F per 2 N R delta T. Kalau W itu sama dengan integral P dV. Tapi ini rumus-rumusnya bisa kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah ini kan tadi udah dapat ya W-nya. Terus delta U-nya. Terus berarti kalau Q-nya kan, kalau berdasarkan ingat ini, hukum termodinamika, berarti kan delta U sama dengan Q minus W. Kalau delta U sama dengan Q minus W, ya udah. Karena di sini udah ada nilai W-nya, udah ada nilai delta U-nya, pasti kita bisa dapat nilai Q-nya. Dari delta U plus W, gitu. Bisa diterapin. Terus lanjut untuk isotermal ya. Isotermal, berarti yang sama apanya tuh? Ya benar ya, suhunya, temperaturnya sama. T-nya konstan nilainya. Temperaturnya konstan. Berarti kalau misalnya temperaturnya konstan, itu tuh gambarnya gini. Jadi yang mirip itu sebenarnya grafik dari isotermal dan adiabatik. Tapi kita tetap bisa ngebedain. Misalnya kayak gini ya prosesnya. Jadi dia agak melengkung gitu. T ini V-nya. Nah, karena tadi kita ingat bahwa rumus delta U atau perubahan energi dalam itu selalu F per 2 N R delta T. Dan kita juga tahu bahwa T-nya itu konstan. Berarti kalau T-nya konstan tidak ada perubahan temperatur kan. Makanya delta U-nya bisa langsung jadi sama dengan 0. Karena kan tidak ada delta T. Kalau ini delta T nilainya 0, berarti ya semuanya nilainya jadi 0. Jadi delta U-nya jadi sama dengan 0. Terus untuk W-nya sendiri, kan rumus aslinya itu adalah integral P dV ya. Gitu. Nah, cuma kita bisa ubah nih kan, PV sama dengan nRT nih. Berarti P itu sama dengan nRT dibagi V. Gitu. Berarti integral nRT per V dV. Nah, karena di sini itu yang lainnya adalah suatu nilai yang konstan,
Misalnya nilai N itu kan mol ya, R juga suatu konstanta. Itu konstan. Terus apa lagi yang konstan? T-nya. T-nya juga konstan karena di sini prosesnya adalah isotermal, yaitu adalah ketika temperaturnya konstan. Berarti bisa kita keluarin N, R, T, integral 1 per V dV. N, R, T. Integral dari 1 per V kan berarti adalah ln kan? Berarti kalau misalnya kita bikin di ln, ini pasti awal, initial, dan akhir final gitu. Akhir ke awal, awal ke akhir. Berarti jadinya ln V2 per V1. Karena kan kalau misalnya ln itu, kalau misalnya ada ln, misalnya V2 dikurangin ln V1 itu sama aja kayak pembagian. Misalnya bisa jadi kayak gini. Ini untuk U-nya. Terus satu lagi, kita juga bisa cari berarti nilai Q-nya. Karena tadi delta U itu sama dengan Q min W. Dan kita tahu tadi bahwa nilai delta U-nya sama dengan 0, pasti Q sama dengan W. Jadi nilainya bakal sama seperti W ini. Isotermal, oke. Dan yang terakhir itu adalah adiabatik. Adiabatik. Kalau adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk ataupun yang keluar. Tidak ada kalor yang masuk. Gambar grafiknya gimana? Gambar grafiknya itu mirip banget sama isotermal, tapi dia itu kayak lebih curam gitu. Gini. Ini misalnya titik A dan ini misalnya titik B. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu soal gitu ya, kan biasanya dalam satu siklus, terus misalnya ada yang lebih curam. Nah, yang lebih curam itu pasti adiabatik. Itu untuk membedakan di antara keduanya ya. Jadi kita terapin dulu kan berarti delta U itu udah pasti sama dengan Q W ya. Terus tadi Q-nya sama dengan 0 nih. Karena kan nggak ada yang masuk, kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar. Jadi yang 0-nya itu adalah Q. Berarti kalau Q-nya sama dengan 0, pasti delta U sama dengan minus W. Berarti kita juga bisa bilang bahwa W sama dengan minus delta U. Kenapa kita nggak cari W-nya pakai integral PdV? Bisa aja. Cuma kan itu kan luas di bawah kurva, kan pasti bakal susah. Kalau misalnya bentuknya melengkung seperti ini. Gitu. Makanya bisa dicari pakai ini. W sama dengan minus delta U. Dari rumus ini, ketika Q-nya sama dengan 0, disubstitusi bakal dapat W-nya sama dengan negatif delta U. Ketika delta U itu rumusnya selalu F per 2 NR delta T, berarti jadinya minus F per 2 NR delta T. Tapi untuk adiabatik ada satu rumus lagi, yang penting yaitu P1V1 pangkat gamma, itu sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Oke, mungkin ini untuk review rumus-rumusnya. Jadi di sini ada proses-proses gas dan rumus-rumus yang biasanya keluar di bab-bab ini. Kita mungkin langsung lanjut ngerjain si soalnya ya. Tambah halaman. Oke. Gas ideal sebanyak 1/8,31 mol, berarti ini nilai molnya ya, mengalami sebuah proses dari A ke B ke C ke A. Dari A ke B ke C ke A. Terus dalam suatu mesin yang dapat digambarkan dengan diagram tekanan terhadap volume seperti pada gambar. Proses CA adalah proses adiabatik. Nah, di sini kan kebetulan memang kalau kita lihat CA, kita nggak tahu dia itu adiabatik atau isotermal kan. Nah, di sini di soal dia kasih tahu bahwa dia adiabatik. Tapi ya udah dia adiabatik gitu ya. Yang ini, yang proses CA. Diketahui P0-nya adalah 160 kPa dan V0 sama dengan 8 liter. Oke. Yang ditanyakan, hitung suhu gas tersebut pada keadaan A, B, dan C. Kita disuruh mencari temperatur. Pakai rumus apa? Kalau masih kita disuruh cari temperatur, dan misalnya tekanan dan volumenya udah diketahui, ini kan kalau misalnya di sini P0-nya udah diketahui, V0 juga udah diketahui, ini berarti semua P sama V-nya udah diketahui, kita bisa langsung pakai rumus persamaan gas ideal kan. Berarti ingat bahwa PV sama dengan nRT, kan gitu ya. Dan kita misalnya di sini pengen mencari suhu di A, suhu di B, dan suhu di C. Ya udah, tinggal kita ubah aja semuanya jadi masing-masing kondisi tersebut.
Misalnya di keadaan A. Berarti ya udah kita ubah jadi PA VA sama dengan NR TA gitu kan. Berarti TA-nya jadi apa? TA sama dengan PA VA dibagi NR. Nah, sama juga dengan keadaan-keadaan yang lainnya. Berarti keadaan B. Berarti kan PB VB sama dengan NR TB. Berarti TB sama dengan PB VB dibagi NR. Sama juga berarti untuk keadaan yang C. Berarti PC VC sama dengan NR TC. Berarti TC-nya sama dengan PC VC dibagi NR. Nah, kalau udah tinggal kita masukin nilai-nilainya. Mulai di sini ada PA di kondisi A, kita lihat bahwa tekanannya adalah P0. Berarti kan P0 dikali VA-nya itu volumenya ada berapa di sini? Di sini V0/8 ya. Berarti dikali V0/8 dibagi dengan NR. P0-nya berapa? Di sini dikasih tahu di soal bahwa 160 kPa. Berarti 160 K itu kan 10 pangkat 3 ya. Berarti dikali 10 pangkat 3, terus dikali dengan V0-nya, di sini katanya 8 liter. Berarti 8. Jangan lupa, sebentar ya, ini kan liter ya. DM pangkat 3. 1 liter itu sama dengan 1 DM pangkat 3. Jadi kalau misalnya kita mau ubah nih, kalau kita bisa ubah nih dari 1 DM ke 1 M ya. Berarti kalau kita ubah kan 1 DM pangkat 3 itu sama dengan 1 meter kubik gitu ya cara ngubahnya. Karena di sini kan dari DM meter itu kan naik 1. Tapi di sini kubik, jadi dipangkatin 3. Jadi, sebentar, ini salah penulisan. 1 DM pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Di mana 1 liter itu sama dengan 1 DM kubik. Berarti bisa kita ubah, ini kalau 8 liter, berarti jadi 8 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Itu terus dibagi sama 8, karena kan di sini V0/8 dibagi sama N-nya, berarti 1/8,31 mol. Dari sini, dari soalnya, terus dikali sama R. R itu nilainya kan suatu konstanta ya, nilainya itu 8,31. Oke, ini berarti tinggal dicoret-coret aja. Coret, 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 coret. Oke, berarti dapat ya nilai TA-nya adalah 160 Kelvin. Oke, terus yang keadaan B-nya. PB, PB-nya berapa tuh? Tekanan di B-nya tuh P0, P0 berarti nilai 160 K. 160 dikali 10 pangkat 3, terus PB-nya nilainya berapa? PB-nya di sini adalah V0. V0 tuh berarti 8 liter aja ya. Jangan lupa diubah ke meter, karena dia belum satuan internasional. Kayak tadi ya, berarti kita ubah aja 8 dikali 10 pangkat minus 3. Terus dibagi 1/8,31 dikali 8,31. Coret, 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 coret. 160 kali 8 berarti berapa tuh? 800. 180, 1280 ya. Oke, terus di keadaan C. Keadaan C itu berarti adalah PC dikali VC kali NR. PC-nya berapa? Di keadaan C di sini adalah P-nya adalah P0/16 kan? Berarti P0/16. P0-nya itu adalah 160 tadi dikali 10 pangkat 3 ya. P0-nya berarti 160 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan berapa? 16 ya, P0/16. Terus dikali dengan VC, di sini VC-nya itu adalah V0. V0 tuh di sini 8 liter kan tadi. 8 liter tuh 8 dikali 10 pangkat minus 3. Dibagi dengan 1/8,31 kali 8,31. Coret-coret, bisa dicoret, coret. Tuh. Nah, ini juga bisa dicoret, bisa dicoret. Nah, ini jadi hasilnya adalah 80 Kelvin. Ingat ya, di sini tuh temperaturnya dalam Kelvin. Kalau untuk persamaan ini. Tuh. Nah, berarti kita udah dapat dong TA, TB, sama TC. Dengan menerapkan persamaan gas ideal. Terus lanjut, yang bagian B. Hitung rasio kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap. CP per CV. Oke. CP per CV itu sebenarnya biasanya disimbolkan dengan gamma. Gamma itu adalah perbandingan antara CP per CV. Kira-kira
eh, ini kan di sini kita disuruh mencari perbandingan antara CP per CV. Gimana kira-kira cara mengerjakannya gitu? Nah, di sini itu ada proses adiabatik. Dan kalau misalnya kita ingat di yang tadi udah dibahas bahwa di adiabatik itu ada persamaan seperti ini, di mana P1 V1 pangkat gamma itu sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Berarti kalau kita pakai persamaan ini kita bakal bisa dapat nilai gamanya kan? Berarti coba kita terapkan persamaan itu ya. P1 V1 pangkat gamma itu sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, ini kondisinya yang mana nih yang adiabatik? Yang adiabatik itu di sini adalah A sama C. Berarti bisa kita ubah jadi PA VA pangkat gamma itu sama seperti PC VC pangkat gamma. Begitu kan ya? Nah, terus karena kita fokusnya mencari gamanya, berarti kita coba satuin dulu yang sama-sama punya pangkat gamma. Jadi misalnya di sini PA per PC sama dengan VC pangkat gamma dibagi sama VA pangkat gamma. Nah, ini karena sama-sama pangkat gamma, ini bisa disederhanakan menjadi PC per VA pangkat gamma kan? Gitu. Terus nah di sini PA per PC. PA per PC di sini nilainya adalah wait ya. Nah, ini PA kan P0 ya. PC-nya berapa tuh? P0 per 16. Berarti kalau di sini kita pengen cari PA per PC, berarti kita akan membandingkan antara P0 dibagi dengan P0 per 16. Terus sama dengan katanya VC per VA. VC per VA. Nah, kita lihat juga di sini kondisinya VC itu adalah VC itu adalah V0, sedangkan VA itu berapa nih? V0 per 8. Berarti nilainya jadi V0 dibagi V0 per 8. Angka gamma. Nah, ini kan nanti bisa naik ke atas ya nilai 16-nya ya. Jadi 16 P0 per P0 sama dengan 8 V0 per V0 pangkat gamma. Nah, bisa dicoret nih. P0 sama P0, V0, V0. Berarti jadinya 16 sama dengan 8 pangkat gamma. Nah, kalau udah kayak gini udah matematika aja ya. Kita bisa sederhanakan dia jadi 2 pangkat berapa. Di sini jadi 2 pangkat 2, 4, 8, 16. Berarti 2 pangkat 4 kan. Terus kalau 8 itu berarti 2 pangkat 3 kan. Berarti 2 pangkat 3 pangkat gamma. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 gamma. Berarti kan 4 sama dengan 3 gamma. Oke, berarti 3 gamma sama dengan 4. Gamma sama dengan 4 per 3. Gitu. Dapat nilai gammanya. Berarti nilai CP per CV-nya sama dengan 4 per 3 gitu ya. Berarti bagian B sudah kita dapatkan nilainya. CP per CV. Nah, jadi CP itu kayak kalau jenis molar tapi untuk tekanan tetap, kalau ini untuk volume tetap. Nanti kita bakal lihat mungkin itu digunakannya buat apa. Jadi ini CP per CV sama dengan 4. Oke, bagian B-nya udah dapat. Terus bagian C-nya adalah hitung efisiensi dari mesin tersebut. Nah, kita disuruh menghitung efisiensi. Nah, biasanya kalau kayak gini kan biasanya mesin color ya. Jadi kalau diilustrasikan, itu misalnya ada mesinnya seperti ini. Terus ada color yang masuk atau kita sebut sebagai Q-in. Dan color yang masuk ini misalnya di suatu mesin, dia akan mendapatkan suatu energi yang berasal dari color yang dari luar gitu. Jadi ada suatu color yang masuk ke dalam mesin tersebut. Dan energi tersebut akan digunakan untuk usaha dan ada juga yang kebuang Q out. Dan kita bisa bilang dia itu efisiensinya 100% kalau seluruh energi yang masuk itu digunakan 100% hanya untuk kerja atau hanya untuk W-nya. Jadi nggak ada yang kebuang gitu. Tapi kan kenyataannya itu biasanya selalu ada yang kebuang ya. Karena biasanya mesin kayak gitu nggak ada yang sempurna. Makanya rumusnya itu adalah, kalau untuk efisiensi, rumusnya adalah ini, perbandingan antara kerja dan kalor yang dimasukkan dalam persentase. Jadi dikali 100%. Jadi misalnya aja nih, kalau misalnya nilai W itu sama seperti Q-in, jadi seluruh energinya dipakai untuk kerja, pasti kan nilainya jadi karena W sama dengan Q-in misalnya. Berarti kan jadinya W per W, jadinya 100% gitu. Nah, cuma ini biasanya tidak terjadi. Makanya kita harus hitung dulu nih, kira-kira berapa kerja yang terjadi sama kalor yang masuk.
dari proses ini, dari siklus ini. Oke, berarti di sini tugas kita adalah mencari W dan mencari Qin. Oke, mungkin kita cari dulu W-nya. Nah, pastinya di sini tuh ada berapa proses ya? Di sini tuh kita lihat baik-baik ya, misalnya. Nah, berarti kan dari sini, dari A ke B, kan tadi tuh dari mana ke mana tuh? Dari A ke B ke C ke A. Berarti dari A ke B dia bakal mengalami apa? Ini kan di sini tekanannya sama, berarti oh isobar gitu ya. Terus dari B ke C di sini dia yang sama volumenya, oh berarti isovolume. Nah, dari C ke A tadi dikatakan di soal bahwa adiabatik ya. Nah, udah kita tinggal cari ketiga kerja dari proses masing-masing gasnya ya. Berarti ada apa aja tadi? Ada WAB ya. Ada WAB, terus ada WBC sama WCA. Kan tadi di sini ya, dari AB ke BC ke CA. Berarti WAB, WBC, dan WCA. Nah, mungkin dari WAB dulu, kita lihat. WAB kan tadi prosesnya apa nih? Di sini WAB itu prosesnya adalah isobar. Berarti ingat bahwa W itu kan sebenarnya rumusnya adalah integral PdV atau luas di bawah kurva. Di sini itu kan kalau kita lihat AB itu kan luas di bawah kurvanya adalah persegi panjang kan. Alias sebenarnya kalau kita lihat di sini kan panjang dari sini ke sini berarti adalah VB dikurangi VA terus dikali sama tingginya di sini adalah P0. Sama aja di sini WAB itu sama dengan P0 dikali VB kurang VA. Karena bentuknya tadi persegi panjang ya. Panjang kali lebar. P0-nya berapa? Di soalnya tadi P0 adalah 160 kPa. Berarti 160 dikali 10 pangkat 3. Terus VB. Volume yang B itu di sini kita lihat adalah P0. Volume yang ke B itu adalah V0. Terus sedangkan untuk VA itu adalah V0 per 8 ya. Berarti V0 dikurang V0 per 8. V0 dikurangin V0 per 8. Tinggal dimasukin aja nilainya. Tadi tuh kalau nggak salah V0-nya kan 8 liter ya, atau 8 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi kalau ini kan 8 per 8 dikurangin 1 per 8, pasti 7 per 8 V0. Kan ini kan V0 tuh pasti adalah 8 per 8 V0 kan. Jadi 8 per 8 dikurangin 1 per 8, jadi hasilnya 7 per 8. Terus 160 dikali 10 pangkat 3, dikali 7 per 8, dikali dengan V0. V0-nya tadi adalah 8 liter, atau 8 dikali 10 pangkat minus 3. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. 160 dikali 7. 160 dikali 7 itu berarti 700, 420. 1120 joule. WAB udah dapat, terus kita lanjut ke WBC kan. Berarti kalau di sini WBC itu adalah proses isovolume dari B ke C. Kalau proses isovolume, ingat bahwa luas di bawah kurvanya tidak terbentuk kan. Makanya W-nya jadi sama dengan 0. Tuh, W-nya sama dengan 0 ya, karena di sini lihat prosesnya lurus aja, jadi nggak ada luasnya. Makanya W-nya sama dengan 0. Karena tadi W itu kan adalah luas di bawah kurva. Terus lanjut ke WCA. Berarti WCA itu adalah, kita lihat prosesnya apa. Dari WCA itu prosesnya adalah adiabatik. Nah, adiabatik itu kalau tadi kita ingat di teorinya ya, itu kita bisa mencari nilai W-nya dengan menggunakan minus delta U. Minus delta U itu adalah minus F per 2 NR delta T. Berarti W-nya jadi sama dengan minus delta U atau sama dengan minus F per 2 NR delta T. Kenapa tadi? Karena kalau kita pakai integral PdV, kita nggak tahu fungsinya, dan kita juga nggak bisa ngitung luas di bawah kurva karena bentuknya melengkung. Susah gitu. Jadi kita pakai aja hubungan tadi antara hukum termodinamika pertama. Kan tadi delta U sama dengan I min W. Terus karena tadi nilai W-nya sama dengan 0, berarti jadinya ada persamaan yang kayak gini. Berarti kan W sama dengan negatif delta U ya. Terus berarti kita harus cari apa? Derajat kebebasannya dulu kan. Gimana cara nyari derajat kebebasannya? Di sini di soal dikasih tahu gak?
Kalau di soal nggak dikasih tahu, di sini itu dia itu nggak ada. Oke, di sini nggak ada, berarti kita cari dulu derajat kebebasannya. Cari derajat kebebasan. Kalau misalnya monoatomic kan dia bisa 3. Terus kalau misalnya diatomik tuh 5. Kalau nggak ada, berarti kita cari dulu nilai derajat kebebasannya. Cara carinya gimana? Nah, ada hubungan. Tadi kan kita udah sempat nih di bagian B itu kita mencari CP per CP atau kita juga mencari gamma. Nah, itu kita bisa cari dari nilai CV-nya. Nah, tadi. Karena kan nilai CV itu kan sama dengan F per 2R ya. Nilai CV sama dengan F per 2R. Berarti kalau misalnya kita tahu nilai CV-nya, kita bisa mencari nilai F-nya atau derajat kebebasannya. Nah, ada hubungan juga antara CP dan CV, di mana CP min CV itu kan sama dengan R. Sedangkan tadi kita udah tahu tuh perbandingan ya. Perbandingannya di sini kan katanya CP per CV sama dengan 4 per 3. CP dibanding CV sama dengan 4 per 3. Ini ada hubungannya. Berarti bisa kita bilang bahwa CV itu sama dengan, atau CP itu sama dengan 4 per 3 CV. Berarti kalau misalnya kita hubungkan di rumus ini kan, CP itu sama dengan CV ditambah R ya. Nah, ini tadi juga ada perbandingannya di sini, CP per CV sama dengan 4 per 3. Berarti CV ditambah R dibagi dengan CV itu sama dengan 4 per 3. Nah, ini tinggal coba kita mainin aja rumusnya. Berarti 3 CV ditambah R itu sama dengan 4 CV. Jadi R sama dengan 4 CV. Kurangin, ini CV ya. Terus dikurangin sama 3 CV. 3R. Kan dimasukin gitu gini aja nih. 3 CV ditambah 3R sama dengan 4 CV. Terus kalau dipindahin ruas, dia jadinya CV sama dengan 3R. Nah, segini. Berarti kita dapat bahwa CV-nya sama dengan 3R. Karena CV-nya sama dengan 3R, dan ada rumus bahwa CV itu sama dengan F per 2R, berarti F per 2R sama dengan 3R, bisa dicoret, berarti nilai F-nya itu sama dengan 6. Itu adalah nilai dari derajat kebebasannya. Udah dapat nilai derajat kebebasannya, berarti bisa kita langsung masukkan ke rumusnya ya. Kan tadi delta U, ya Pak, U itu sama dengan minus delta U. Berarti kalau dimasukin jadinya minus 6 per 2, yes, minus 3 R delta T. Jadi itu kan N-nya itu kalau nggak salah 1 per 8,31 ya. Terus R-nya itu 8,31. Terus delta T itu berarti adalah proses dari C ke A. C ke A kayak gini ya. Berarti TA dikurangin TC. Nah, terus tadi TA sama TC-nya itu udah kita cari di bagian pertama. Berarti TA-nya itu 160, TC-nya itu adalah 80. Berarti 160 dikurang 80 adalah 80 kan? Minus 3, ini bisa dicoret, kali 80. Berarti sama dengan minus 240 Joule. Oke, berarti W-nya udah dapet. Selanjutnya berarti kita tinggal mencari nilai Q-nya. Oke, karena kan tadi kan kita pengen cari apa? Kita pengen cari di soal ini pengen cari efisiensinya, di mana rumusnya adalah W per Q in dikali 100%. Berarti setelah mencari W, selanjutnya kita mencari Q. Mulai dari QAB kali ya tadi. QAB. Terus prosesnya ada apa nih? QAB itu prosesnya isobar. Berarti isobar. Isobar kan? Nah, kalau misalnya isobar itu kan berarti tekanannya sama ya. Itu kita bisa juga menggunakan rumus NCP delta T. Nah, ini adalah kegunaan CP yang tadi kita udah cari. Kan tadi itu
kita sempat cari CP sama CP. Nah, ada hubungannya nih, CP sama CP. NCP delta T itu bisa digunakan. Tadi itu CP-nya adalah 3R. Karena kita punya hubungan antara CP dan CP, yang ini, berarti bisa di mana CP min CP itu sama dengan R, berarti kan CP dikurangin 3R itu sama dengan R. Berarti CP itu sama dengan 4R. Dimasukin aja nilainya, 4R. N dikali 4R kali delta T. 4N R delta T. Berarti 4 dikali N dikali R dikali TB dikurangin TA. Berarti 4 dikali tadi 1/8,31 dikali 8,31 TB sama TA-nya. TB sama TA-nya itu tadi kita udah cari. TB-nya 1280, terus TA-nya adalah 160. Berarti 1280 dikurangin 160. Ini bisa dicoret, bisa dicoret. Jadi 4, 1280 dikurangin 160 itu 1120 ya. 1120. Ya. Berarti hasilnya itu adalah 4480. Oke, dapat QAB. Sekarang kita cari yang berikutnya. Q apa? Berarti QBC ya. QBC itu adalah proses dari isovolume. Isovolume. Nah, isovolume itu berarti kan volumenya tetap ya. Itu juga bisa dicari menggunakan rumus N CV delta T. CV-nya tadi udah kita dapatkan. Yaitu nilai CV-nya adalah 3R ya. Berarti N dikali 3R dikali delta T. Itu adalah 3NR delta T. 3NR, tadi kan prosesnya dari yang pertama AB, berarti tadi BC ya. BC. Berarti TC dikurangin TB. Kan akhir dikurangin awal. 3 dikali N-nya itu berarti 1/8,31 dikali 8,31. TC dikurangin TB. TC dikurang TB. TC-nya di sini 80. TB-nya di sini 1280. Berarti 80 dikurangin 1280. 80 dikurangin 1280. Coret-coret. Berarti 3 dikali minus 1200. Minus 3600. Nah, terakhir adalah QBC. QAB, QBC, QCA. Oke, QCA. Tadi itu di sini prosesnya apa? Oh, prosesnya itu adalah adiabatik. Ingat bahwa tadi kita udah bahas bahwa adiabatik itu tidak ada kalori yang masuk ataupun yang keluar. Jadi nilai Q-nya pasti 0 untuk adiabatik. Berarti Q-nya 0. Oke, kita tadi udah mencari nilai semua nilai W dan semua nilai dan semua nilai Q. Berarti bisa dicari efisiensinya. Maka rumus dari efisiensi itu sama dengan W per Q in kali 100%. Nah, kalau W-nya, itu triknya adalah dijumlahin aja semuanya untuk nilai W. Dijumlahin semuanya, karena di sini tuh ada 3. Berarti 1120 ditambah 0 dikurangin 240 ya. 1120 tadi, terus ditambahin 0, terus tadi ditambahin minus 240 ya. Oke. Tapi untuk Q-in, karena tadi tuh kalori yang masuk, ingat bahwa tadi kita udah bahas, kalori yang masuk itu dia tandanya positif. Berarti karena di sini kita pengen carinya Q-in aja, cari aja nilai Q yang nilainya positif. Nah, yang nilainya positif kan ini aja nih ya. Berarti ya udah, yang kita masukin yang 4480 aja. 4480. Nah, ini tinggal dihitung aja hasilnya. Nanti dapat tinggal dikali 100%. Gitu. Untuk efisiensi. Oke. Mungkin kita lanjut biar lebih paham di soal berikutnya. Sini ada suatu mol gas ideal monoatomik mengalami suatu siklus reversibel. Tapi mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan dulu gak yang mau ditanyain dari soal-soal ini? Oke, mungkin nggak ada ya. Jadi kita lanjut dulu.
suatu mol gas ideal monoatomik. Nah, ini udah dikasih monoatomik berarti F-nya pasti 3F. Mengalami suatu siklus reversibel seperti ditunjukkan gambar di sebelah. Volume Vc adalah 8 kali Vb. Proses Bc merupakan ekspansi adiabatik. Berarti ini adiabatik ya, bukan isotermal. Dengan Pb sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 6 Pascal dan Vb sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3, untuk suatu siklus tentukanlah kalor yang masuk, kalor yang keluar. Oke. Kalau kita pengen mencari kalori yang masuk dan kalori yang keluar, itu kita hitung aja nilai Q untuk setiap proses-proses yang tadi. Kita cari, misalnya, ini kan prosesnya, kalau kita lihat di gambar nih, berarti ada A ke B, ada B ke C, dan ada C ke A. Itu masing-masing kalori. Terus kalori-kalori yang masuk itu berarti adalah kalori yang nilainya positif. Kalau kalori yang keluar, berarti kalori yang nilainya negatif. Yaudah, kita hitung dulu masing-masingnya. Mulai, berarti coba hitung QAB, QBC, dan QCA-nya. QA. Nah, berarti kalau untuk QAB-nya sendiri, itu prosesnya apa? Kita lihatnya dari A ke B. Oh, dari A ke B itu volumenya sama nih. Kelihatan ya? Di sini dari sini itu volumenya sama. Berarti ini pasti isovolume. Isovolume. Nah, tadi kita udah bahas nih bahwa kalau untuk proses isovolume, nilai Q-nya itu bisa dicari dengan N, CV, delta T. Gitu. Terus untuk bagian ini kan tadi ada batik ya. Terus dari C ke A-nya yang sama tuh tekanan nih. Berarti di sini pasti isobarik. Oke. Dari QAB. Nah, ini bisa pakai langsung NCV delta T. Berarti kan N untuk dia monoatomik itu nilai CV-nya itu sama dengan 3/2R. Berarti di sini 3/2R baru dikali delta T. Berarti TB dikurangin TA. Kan begini ya harusnya. Nah, cuma di sini karena di sini nggak dikasih nilai temperaturnya, kita bisa pakai trik-trik gitu. Bisa aja kita nyari TB sama TA-nya pakai persamaan gas ideal kayak di nomor sebelumnya, tapi kan bakal kayak makan waktu. Bisa aja kalau misalnya di sini nggak dikasih tahu nilai T-nya, dan kita juga males ngitung masing-masingnya, berarti bisa aja kita ubah, misalnya kan di sini NR delta T ya. Berarti kan sama aja 3/2 NR delta T. Nah, ini kan ada NR delta T. Masih itu ini persamaan apa? Kayak persamaan gas ideal kan? PV sama dengan NR delta T. Ini berarti bisa aja aku ubah si NR delta T ini menjadi delta PV. Karena kan delta PV ini sama seperti NR delta T. Gitu. Berarti kita ubah aja di sini. Sama dengan 3/2 delta PV. Karena di sini prosesnya dari A ke B, berarti 3/2 adalah dari A ke B kan, berarti yang B dikurangin yang A. Karena kan delta itu yang akhir kurangin yang awal. Berarti PB/VB dikurangin PA VA. Oke. Nah, sekarang coba lihat di soalnya udah dikasih tahu belum? Untuk tekanannya sendiri, tadi ini kan tadi kita pengen cari titik B dan titik A ya. Volumenya VC sama dengan 8. Ini kayaknya coba ya aku taruh. Dia nggak bisa turun lagi ya. Oke, ini tuh sebenarnya ada VB dan di sini VC nih. Ini titiknya. Nah, coba kita lihat di sini sekarang. Untuk PB-nya sendiri udah ada nilainya. Oke, aman. Terus untuk VB-nya sendiri di sini ada perbandingan VB dan VC. Oke. Berarti kita di sini nggak ada nilai PA ya. Di sini nggak ada tekanan di titik A. Oke, kan di sini nggak ada tekanan di titik A, berarti kita cari dulu nilai PA-nya. Caranya gimana? Di sini kita tahu bahwa PA itu pasti sama dengan PC. PA itu pasti sama dengan PC karena di sini ada proses isobarik. Berarti kita cari dulu aja nilai PC-nya. Cara cari PC-nya gimana? Kita bisa pakai hubungan karena kan di sini adiabatik ya. Adiabatik berarti kan PB tadi di sini ada B sama C ya. Berarti PB VB pangkat gamma itu sama dengan PC VC pangkat gamma.
Nah, kita kan tadi tujuannya pengen mencari PC dulu nih biar bisa dapat nilai PA. Berarti PC itu sama dengan PB B pangkat gamma dibagi dengan VC pangkat gamma. Berarti sama dengan PB dikali VB per VC pangkat gamma. Oke. Nah, nilai PB-nya udah dikasih tahu belum? Nilai PB-nya adalah 1,0. Dikali 10 pangkat 6. VB per VC. Nah, ini ada perbandingannya nih. Berarti VB per VC-nya sama dengan, tinggal dipindahin ruas saja, jadi 1/8 ya. Jadi 1/8. Nah, ini kan gamma. Dan untuk proses monoatomik itu gammanya itu adalah 5/3 ya. Karena kan gamma itu sebenarnya adalah Cp per Cv ya. Itu bisa diapalin untuk monoatomik itu dia 5/3. Nanti tinggal dihitung aja nilainya. Untuk hasilnya, ini hasilnya. Oke, berarti dapat juga nilai PA-nya karena sama kan? PA sama PC pasti sama karena dia isobar. Sama dengan 31656,25. Dapat nilai PA-nya. PA-nya udah dapat. Berarti bisa kita masukin ke rumusnya. 3/2. PB-nya adalah 1,013 kali 10 pangkat 6. Terus dikali sama VB-nya. 1 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3. Oke, VB sama VA-nya. VB sama VA. Nah, kebetulan VB sama VA sama kan ya? Karena kan dia proses isovolume. Jadi di sini untuk mempermudah, kita bikin aja gini. PB, V-nya dikeluarin, terus PB dikuangin PA. Per 2. Itu yang dulu aja PB dikuangin PA-nya. PB-nya itu kan tadi 1,013 dikali 10 pangkat 6. 1,013 dikali 10 pangkat 6 dikuangin sama PA-nya 31656,25 tinggal dikalikan dengan V-nya itu adalah berapa tuh? VB 1 kali 10 pangkat minus 3. Oke, tinggal dihitung aja. Oke, ini pasti hitung. Hasilnya positif ya, 1497,515 Joule. Nah, berarti ini udah pasti nih kalori yang masuk ya. Kalau ada yang positif lagi, nanti tinggal dijumlahin. Karena dia nilainya positif. Terus kita lanjut untuk, tadi kan kita dapat yang AB, terus BC-nya adiabatik. Adiabatik mah udah pasti ya. Adiabatik mah pasti QBC-nya 0. Adiabatik kan Q-nya 0. Terus satu lagi adalah QCA. Nah, QCA itu proses apa? Proses isobarik. Isobarik berarti tekanannya sama. Berarti bisa kita cari menggunakan rumus NCP delta T. N berarti untuk monoatomik itu nilai Cp-nya kan 5/2R ya. Berarti sama dengan 5/2 NR delta T. Atau kayak tadi berarti NR delta T-nya bisa kita ubah menjadi delta PV alias 5/2. Karena prosesnya dari C ke A berarti PA VA dikurangin PC VC. Berarti 5/2. Nah, ini tadi yang sama itu adalah tekanannya ya. Tekanannya berarti tekanannya bisa dikeluarin karena sama nilainya. Berarti P VA dikurangin VC. Tekanannya berapa? Tekanannya itu adalah yang PA sama yang 316 ini. Karena kan PA sama dengan PC ya. 31656,25. 31656,25. Baru VA dikeluarin VC. VA dikeluarin VC itu di sini VA tuh di sini. VC itu di sini. Berarti VB sama VC. VB sama VC ya. VA dikeluarin VC itu tadi apa? VB kurang VC. VB kurang VC. Nah, sedangkan tadi kita udah tahu perbandingan antara VB dan VC, di mana VC itu sama dengan 8 VB. Berarti kalau aku ubah VC-nya, VC itu pasti, tadi 8 VB ya.
Berarti 8 VB 5/2 dikali 31.656,25 VB kurangin 8 VB. Berarti sama dengan 5/2 31.656,25 dikali minus 7 VB. Nah, tinggal dimasukin nilai VB-nya. Nah, di sini udah ada nilai VB-nya. 1 kali 10 pangkat minus 3. Coba dihitung aja itu kalau dihitung sebentar. Ini nanti ada minusnya ya. Hasilnya adalah minus 553,98 kalori joule. Nah, yang satu di sini positif, yang satu negatif di sini. Berarti udah bisa kita simpulkan bahwa untuk QAB tadi adalah kalori yang masuk. Jadi nilai kalori yang masuk itu adalah sekian nih. Ini berarti kalori yang masuk karena positif. Dan kalori yang keluar itu yang lain negatif. Berarti ini kalori yang keluar. Oke, berarti bagian A sama B sudah bisa diselesaikan. Terus selanjutnya yang C. Kerja total yang dilakukan oleh gas. Kerja total. Kerja total. Berarti W-nya yang ditanya ya. Nah, ingat lagi hukum pertama termodinamika di mana delta U itu sama dengan Q minus W. Nah, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau perubahan energi dalam itu menuju ke apa ya? Fokus kepada lintasannya gitu. Jadi dia itu berpengaruh terhadap lintasan. Jadi kalau ibaratnya dia itu kan di sini mulainya dari A terus ke B, ke C, ke A lagi. Jadi perubahan energi dalamnya itu dari A ke A lagi. Dari awalnya ke A, ujungnya ke A. Jadi udah pasti delta U-nya itu kalau untuk satu siklus itu nilainya 0. Berarti kalau kita pengen mencari keseluruhannya, kita mau melihat sistemnya, delta U-nya bisa kita bilang 0. Berarti Q minus W. Berarti nilai Q sama dengan, oke, berarti ini bisa mempermudah kita ya untuk mencari W-nya. W-nya jadi sama dengan total seluruh Q yang kita udah hitung tadi. Berarti total Q dalam satu sistem ini, itu tinggal kita jumlahin aja. QAB ditambah QBC ditambah QCA. Berarti QAB ditambah QBC ditambah QCA. QAB-nya itu adalah di sini 1497,515, 1497,515, terus QBC tadi 0 ya, terus QCA-nya nilainya adalah minus 553,98. Minus 553,98. Positif negatifnya dimasukin aja ya. Nanti nilainya bakal dapat di 943,535 joule. Tuh. Terus yang D-nya. Yang D itu ditanya apa? Yang D itu ditanya efisiensi lagi. Efisiensi berarti W per Q in dikali 100%. W-nya tadi udah kita hitung, yaitu adalah 943,535 dibagi sama Q in berarti adalah Q yang masuk. Yang tadi yang masuk adalah ini ya, yang nilainya 97,515 dikali 100%. Oke, tinggal dihitung aja. Nah, nanti bakal dapat hasil mendekati 63%. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Banyak. Di komen nggak ada juga nih. Jadi kalau misalnya kita review lagi yang kita pelajarin hari ini, tadi di sini udah belajar fluida ya, statik, dinamik, terus juga ada termo. Jadi kalau misalnya di soal-soal termo itu sebenarnya ujung-ujungnya pasti yang ditanyain itu antara delta U, Q, sama W. Jadi kita harus benar-benar paham gimana siklusnya dalam satu siklus itu, proses-proses apa aja yang terlibat. Tuh, nah ini bisa dilihat ya proses-proses yang terlibat. Dan rumus delta U itu sebenarnya selalu F per 2 NR delta T. Jadi berpengaruh terhadap derajat kebebasan. Nilai W itu dia selalu integral PDF.
Nah, cuma jangan lupa disesuaikan dengan proses-proses yang terjadi. Kayak contohnya tadi ya, kayak isovolume kan dia nggak ada luas yang terbentuk berarti W-nya sama dengan nol. Nah, biasanya di sini-sini tuh pasti bakal ada nilainya sama dengan nol ya. Kecuali yang isobar. Kalau yang isotermal kan tadi delta U-nya yang sama dengan nol. Kalau adiabatik yang nilainya sama dengan nol, Q-nya. Tinggal disesuaikan aja. Oke, di sini ada pertanyaan. Dava, Sabrina mungkin di sini. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan saja ya. Aku tunggu lagi sampai 20.30 deh. Kalau misalnya ada yang mau nanya. Oke, karena udah 20.30, jadi kita selesaiin aja tutorial kali ini. Semangat ya, kapten-kapten besok. Mau dilancarin. Oke, ini aku matiin dulu. Aku kembaliin ke adminnya nih mungkin.